Halo para subscriber, kembali lagi bertemu dengan saya Nisan Marpau. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai persoalan hukum yang sedang ramai sekarang, yaitu ada seorang pendeta di Deli Serdang. Dia mengalami penembakan ketika dia sedang duduk di teras rumahnya. Nah teman-teman, permasalahan ini saya ingin memberikan pandangan hukum saya terkait peristiwa penembakan yang dialami Pak Pendeta ini seperti apa sih? Ya, tetapi sebelum saya jelaskan, terlebih dahulu saya menyampaikan rasa prihatin saya kepada Pak Pendeta dan juga kepada keluarganya yang mengalami peristiwa ini. Semoga ya kesehatan Pak Pendeta cepat stabil dan cepat pulih supaya bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan keluarga ya tetap bersabar atas masalah ini ya. Terus mengenai persoalan penembakan di sini, apakah lebih tepatnya dimasukkan ancaman pidana terhadap rencana pembunuhan atau pembunuhan direncanakan atau penganiayaan berat? Ya, kalau terkait mengenai pembunuhan saya rasa kurang tepat ya. Lebih tepatnya itu terkait mengenai penganiayaan berat. Kenapa? Karena kondisi Pak Pendeta sekarang juga sedang pulih ya, makin membaik ya. Jadi penerapan atas peristiwa tersebut saya rasa lebih tepatnya di pasal 355 ayat 1, yaitu penganiayaan berat yang direncanakan ya. Ancaman pidananya lumayan juga, 12 tahun ancaman pidananya, nggak main-main ya. Kenapa disebut penganiayaan berat yang direncanakan? Dapat kita lihat bahwa kalau kita melihat dari letak geografis antara rumah ya si pendeta ini dengan perbatasan kebun, yang dimana patut diduga si pelaku ini melakukan penembakan di perbatasan lahan tersebut ya, karena lahan tersebut lebih tinggi ya letak geografis tanahnya daripada rumah Pak Pendeta ini, sehingga oleh karena itu dimungkinkan bahwa si pelaku melakukan penembakan dengan cara yang direncanakan ya. Nah, terus selain itu, apakah penembakan itu mungkin dilakukan seorang diri ataupun ada yang menyuruh atau bersama-sama? Nah, berdasarkan informasi yang berkembang, saya melihat di media ada ditemukan 2 puntung rokok. Nah, apakah ini puntung rokok mereka atau puntung rokok siapa? Kan ini sekarang. Tetapi kalau memang itu merupakan puntung rokok daripada si pelakunya, berarti patut diduga penembakan itu tidak dilakukan oleh seorang diri ataupun ada mungkin temannya atau menemanin ya, atau yang menyuruh melakukan penembakan. Nah, dari semua ini dugaan-dugaan ini ya, selain pasal 355 KUH pidana tadi ayat 1 tadi, patut juga ya diduga bahwa pasal 55 KUH pidana turut serta atau orang yang menyuruh melakukan penembakan ya dapat juga diancam dengan pidana turut serta melakukan kejahatan. Jadi teman-teman, terkait persoalan ini ya, penerapan pasalnya saya rasa lebih tepat di pasal 355 penganiayaan berat yang direncanakan ayat 1 junto pasal 55 ya, berdasarkan kalau saya lihat dari puntung rokok tersebut. Tetapi biarkanlah ya pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas persoalan ini, dan pihak kepolisian yang lebih tahu ya, lebih mengerti mengenai permasalahan ini, karena permasalahan ini sekarang menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan saya berharap kepada bapak-bapak kepolisian ya di Polres Deli Serdang ya, agar sesegera mungkin melakukan penyelidikan atas permasalahan tersebut, dan semoga secepatnya menemukan siapa si pelaku penembakan tersebut. Masa pendeta ditembak kan? Ya gimana lah ya, pendeta ditembak. Saya juga pengen tahu apa sih masalahnya gitu loh, sampai-sampai
pendeta ditembak, ya. Jadi saya itu pengen melihat permasalahan penembakan ini seperti apa. Apakah karena permasalahan antara pekerjaan atau permasalahan yang lain. Jadi saya berharap supaya titik terang dari persoalan ini dapat disampaikan ke masyarakat. Teman-teman, kepada kita semua ya tetaplah kita waspada, apalagi terkait masalah hal-hal seperti ini, khususnya para rohaniawan ya lebih hati-hatilah, ya lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal, supaya apa? Supaya jangan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi lagi kepada kita, khususnya juga kita para penggiat media sosial, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan kali ini ya bisa bermanfaat untuk kita, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.